Halo bosku, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Herianto Trisaputra di channel Air Putih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tiu. Karena itu tiu ini harus sering-sering diasah, harus sering-sering terbiasa bertemu dengan berbagai macam bentukan soal agar bosku semakin terasah ibarat pisau walaupun dari bahan yang bagus. Tapi jika pisau itu tidak pernah diasah, jangan harap bisa memotong dengan mulus dan baik dan benar. Meskipun dengan seng yang karatan, jika diasah dengan baik dan benar, maka bisa memotong lebih baik, lebih rapih daripada pisau yang tumpul. Untuk itu bosku, saran kami bahwa sering-seringlah berlatih. Tidak usah terlalu berat, tidak usah belajar keras bahkan sampai sakit, tetapi sekali lagi belajar cerdas. Ada waktu luang, langsung bosku pegang pena, pegang buku untuk dipelajari dan dipahami agar meresap sampai hati. Nah bosku, pada prediksi soal TIU ini masih bagian 1 ya bosku, masih ada bagian-bagian selanjutnya. Nah bosku, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan kembali bagi yang sudah tahu pada aplikasi Ayo CPNS bahwa perlu sekali untuk bosku mendaftar di aplikasi Ayo CPNS, karena aplikasi ini sudah sangat terbukti, bahkan termasuk saya alumninya pada 2019 itu. Karena pada Ayo CPNS ini soal-soalnya, bentukan soalnya, bahkan dari aplikasinya itu mendekati soal HOTS CATBKN, yang mana pada HOTS CATBKN itu harus manajemen waktunya baik, sehingga dengan di aplikasi Ayo CPNS ini bosku bisa melatih manajemen waktu. Semakin bagus waktu yang bisa di manajemen, maka bosku sangat besar sekali. Maaf ya bosku, banyak suara gangguan-gangguan. Saya harap tidak mengganggu konsentrasi bosku. Oke, kita langsung masuk pada soal pertama bosku. Nah bosku, kita langsung tadi ya pada soal pertama. Jika X sama dengan 1/16 dan Y adalah 16%, maka nah ini bosku, ini harus dipahami bahwa ini adalah perbandingan membandingkan X dan Y itu apa hasilnya, manakah yang lebih besar atau bagaimana. Nah untuk itu langsung saja kita eksekusi. 1/16 itu X nya, Y 16%, bahwa kita ingat dipahami ya bosku, yang namanya persen itu adalah per 100. Nah ini kalau kita bandingkan, kalau seperti ini bosku langsung eksekusi dengan cepat. Jika mudah seperti ini, maka bosku kalikan silang agar lebih mudah lagi. 100 kali 1 hasilnya 100, kemudian 16 kali 16, maka itu 256. Jadi X lebih kecil daripada Y. Nah di opsinya ada yaitu B. Oke bosku, clear ya. Nomor 2 bosku, tentukan nilai X. Nah jika ada deret angka seperti ini, maka yang bawahnya ini sudah pasti mengikuti angka yang di atasnya ya. Untuk seperti ini bosku harus urutkan terlebih dahulu, urutan yang benar. Jadi kita urutkan saja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah dengan seperti ini maka akan mudah terlihat polanya. 1 pada bagian angka bawahnya itu tepat 33 ya kan. Kemudian 2 dia 34. Nah ini sudah mulai kelihatan polanya bosku. 3, 36, 4 dia 39, 5 dia 43. Nah ini bosku. Nah bagaimana? Nah kan 6 nya masih X. Nah apakah sudah? Ya benar sekali bosku, bahwa ini polanya ya. Tuh ini plus 1, ini plus 2 dia, jadi nah ini bosku ya. Maka dari 1, 2, 3, 4 dan pasti selanjutnya 5. Maka dia 43 ditambah 5. Ya benar sekali bosku, hasilnya E.
Nomor 3, tentukan nilai X. Nah, ini mirip-mirip seperti yang tadi, tapi jangan sampai bosku terjebak, terkecoh. Nah, 7 kok kotak sebelahnya 49, kemudian X 9. Nah, kalau tidak tahu, nah ini hati-hati. Ternyata 7 dia yang kotak sebelahnya itu adalah kuadrat dari 7. Nah, sudah bisa dipastikan nilai X dia adalah hasil akar dari angka 9. Berapa bosku? Iya, tepat sekali. C, 3 jawabannya. Jika masih tidak percaya, bisa kita bandingkan 25 atau 5 dikuadratkan dipangkat 2 menjadi 25. 5 kali 5, 25. Oke bosku. Nomor 4, tentukan nilai P. Nah, ini persis sama seperti tadi, tapi sekali lagi awas terkecoh. Nah, 2 dia kok bisa berubah menjadi 8. 2 dia dikuadratkan bukan 8 tapi 4. Nah, 6. Nah, seperti bosku, ya tepat sekali bahwa ini adalah berupa pangkat 3. Jadi 2 dia dipangkatkan 3 menjadi 8. 6 dia dipangkatkan menjadi 216. Begitu juga dengan 9 dia dipangkatkan 3 menjadi, jadi 9 dikali 9 kali 9 ya bosku. Jadi jawabannya ya tepat sekali E. Nomor 5 bosku. Nah, ini soalnya di dalam TIU itu terutama yang hot bisa panjang seperti ini, bahkan bisa lebih panjang lagi. Di Kelurahan Kota Baru terdapat sebuah industri rumahan yang memiliki pekerja bernama Pak Heri YTS. Dalam setiap minggu Pak Heri YTS bekerja selama 6 hari dan setiap hari ia bekerja selama 6 jam. Setiap jam bekerja Pak Heri mendapatkan upah 3.500 perak dan setiap jam lembur ia mendapatkan bayaran 4.500 perak. Jika dalam 4 minggu Pak Heri mendapatkan upah sebesar Rp753.000, berapa jam Pak Heri lembur selama 4 minggu tersebut? Nah, untuk itu bosku ya. Nah, jadi seperti ini. Tuliskan lagi, kita ulang bahwa upah normalnya 3.500 perak per jam ya. Per jam. Kemudian kalau dia lembur, Pak Heri itu dapat upahnya 4.500 perak per jamnya. Murah sekali ya, bosku. Dia mendapatkan upahnya itu sebesar 700 bosku, 753.000. Nah, untuk seperti ini kita harus cepat, bahwa kita harus mencari gaji dia selama 4 minggu dengan gaji normal ya. Jadi 3.500 kan gaji normal per jamnya kan, dikali 8 ya kan, kemudian dikali 6 dikali 4. Nah, dia ketemu berapa ini bosku? 672.000. Nah, inilah upah normalnya tanpa lembur. Langsung saja, ini kan upahnya masih bercampur antara lembur dengan gaji upah normalnya, maka yang 753 ini langsung dikurangkan dengan yang kita cari tadi untuk menemukan uang lemburnya, gaji lemburnya selama 4 minggu tersebut. Maka ketemulah 81 ribu rupiah. Nah, inilah upah lemburnya. Yang ditanyakan dalam 4 minggu itu berapa. Jadi dari 81 ribu rupiah ini dibagi upah lemburnya P
per jam, maka dia akan ketemulah hasil jumlah jamnya berapa. 81.000 dibagi 4.500, jawabannya ya benar sekali bosku, 18, artinya 18 jam dia lembur pada uang pada pekerjaannya tersebut. Nah, 18 jam D, jadi seperti itu ya bosku. Nah ini jadi perlu diingat. Nah, jika nanti pada soal hot CATBKN, jika angkanya dirubah menjadi lebih kompleks, yang tadinya 3.500 diubah menjadi 3.500.000 atau 5 juta, bosku harus tetap bisa. Jangan sampai soal mudah seperti ini lepas dari tangan bosku. Nah ya, jadi harus dipahami, jangan dihafal, dipahami. Jadi ada, kita harus hitung lemburnya, kemudian ditanya dia minta 4 minggu, kalau dia 8 minggu tinggal kita ganti saja, maka ketemunya. Oke. Nomor 6 bosku. Nah 6, 11 orang pekerja membuat satu kolam dalam waktu 4 hari. Berapa pekerja dibutuhkan untuk membuat 12 kolam? Langsung saja bosku kita eksekusi. 11 orang yang membuat satu kolam, waktunya 4 hari, artinya kolamnya besar ya bosku. Nah kemudian ditanya berapa orang yang dibutuhkan untuk membuat 12 kolam, jadi kita ibaratkan X, dia untuk disuruh membuat 12 kolam dalam jangka waktu 8 hari. Nah bosku, jika temu seperti ini, maka yang bermudah, maka ini kita nah sebenarnya kan 11 dibagi 1/4 ini kan sama aja 11/1 dibagi 1/4. Kita ingat bahwa kalau dia pembagian pecahan maka sama aja 11/1 dikali yang 4 jadi naik ke atas, jadi ke pembilangnya 1, pembilang menjadi penyebutnya, jadi sama aja seperti 11/1 dikali 4/1, maka sama aja seperti 11 dikali 4, bahwa hasilnya adalah 44 ya bosku. Nah kemudian sama juga seperti itu, X dibagi 12/8 ini kan sama aja X/1 dibagi 12/8, kita tinggal kita putar, yang 12 menjadi penyebut, yang 8 menjadi pembilang. Maka dia ketemu X dikali 8/12. Sampai sini paham ya bosku ya. Maka jadi bosku, jika sudah seperti ini maka harus kita sederhanakan agar semakin gampang bosku ya. Jadi 8/12 ini bisa kita coret-coret supaya untuk semakin sesederhana mungkin. Kita bagi sama-sama, kita bagi 4, 8 dibagi 4 dia 2, 12 dibagi 4 3. Oke bosku, nah ini juga bisa kita sederhanakan karena ada perbandingannya ini, maka ini bisa saling kita coret-coret. 2 sama-sama dibagi 2 jadi 1, kemudian 4 karena dia dibagi 2, 4/4 juga dibagi 2 juga, jadi hasilnya 22. Nah 3 ini dia bisa naik ke atas karena seperti sistem operasional, dia dikalikan menjadi X sama dengan 66 orang pekerja. Ya, tepat pada jawabannya D. Nomor 7 bosku, pada ini operasional campuran sama seperti tadi yang di awal. Ingat ada persennya, langsung saja kita eksekusi ya. 7 ditambah, nah 0,8 ini untuk dimudahkan dalam operasional diubah menjadi pecahan 0,8 atau 8/10 dikali 75% sama aja seperti 75/100, kemudian dikurang, nah 1/2 atau 3/2, jadi ini 1/2 kan, 1 dikali penyebutnya 1 kali 2 2 naik
ke atas ditambah 1 sama dengan 3 per 2 dibagi 3 per 4 ya bosku. Sampai di sini paham ya bosku ya. 3 per 2, 3 dibagi 2, jadi ada 3 buah pisang disuruh dibagi 2, maka dapatnya kan 1,5. 1 ditambah setengah, 1,5. Paham ya bosku ya. Nah, jika ada operasional campuran ini maka harus didahulukan perkalian, kemudian pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Untuk itu ini kita beri tanda kurung agar memudahkan bosku ya. Nah, jika seperti ini juga bosku, kita percepat. Untuk percepat waktu kita coret-coret saja bosku ya. Ini kita sama-sama dibagi 2, ini 5 dan ini 4, sama-sama kita coret juga. 75 per 100 ini kita bagi 25, dia menjadi hasilnya 3. 75 dibagi 25 hasilnya 3. 100 dibagi 24 hasilnya 100 dibagi 25 hasilnya 4. Ini juga nah ini bosku, walaupun banyak coretan mohon maaf ya, paham ya. Nah ini 4 tadi kan 4 per 5, ini berseberangan, jadi bisa kita coret-coret. Jadi hasilnya kan 7 plus atau ditambah 3 per 5 ya bosku. Sampai di sini paham ya. Kurang. Nah ini belum selesai. Nah jika pembagian seperti ini maka sama seperti tadi, penyebut berubah menjadi di pembilang, kemudian pembilang berubah menjadi penyebut, dan operasional pembagian berubah menjadi perkalian. Jadi 3. Nah mohon maaf bosku ya. Nah jika sudah, maka dia sudah berubah ini kan dia maka dia kan jadi seperti ini bosku. 3 per 2 dikali 4 per 3, maka itu bisa dengan mudah kita coret 3, maka dicoret itu bisa kita habiskan. 4 dibagi 2 sama dengan 2 bosku. Nah jadi 7 ditambah 3 per 5, dari sini sudah kelihatan, dikurang 2 ya, jangan lupa bosku, walaupun coret-coretan namanya tidak apa-apa. 7 dikurang 5 sama dengan 5 plus 3 per 5 atau 5 3 per 5. Nah jangan sampai salah ya. Jawabannya bosku ya. Oke bosku, sampai di sini paham ya, walaupun hasil jalannya istilahnya kalau kita ini banyak coret-coretan, tapi saya harap bosku paham ya. Nah bosku, untuk sementara demikian terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menontonnya sampai habis. Jangan lupa klik subscribe-nya dan lonceng agar mendapat pemberitahuan video-video saya selanjutnya yang ke depan. Next insya Allah kita akan membahas juga TWK, TKP, terus sampai pelaksanaan CPNS ini. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat. Saya doakan semoga sobat bosku berhasil dan lulus CPNS 2021 sebagaimana yang diidam-idamkan. Amin ya robbal alamin. Apabila ada kesalahan dari saya, namanya juga saya juga manusia biasa, dalam salah pengucapan atau penyebutan atau dalam operasional yang salah, maka mohon ketik di komentar ya bosku, agar kita bisa diskusi sama-sama. Terima kasih.